Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas topik menarik tentang perilaku konsumen dan produsen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Angelina dan teman-teman saya yaitu Nurisna Aulia, Muafina Noriksan, Gabriela, dan Nafisah. Jadi langsung aja untuk ke penjelasannya. Dalam dunia ekonomi ada dua aktor utama yang sangat berpengaruh, yaitu konsumen yang membeli dan produsen yang menjual. Jadi kita akan memahami bagaimana keduanya ini berinteraksi dan berperilaku yang sangat penting untuk memahami dinamika pasar. Kondisi pasar. Dunia usaha saat ini dipengaruhi kuat oleh terobosan teknologi, digitalisasi, dan persaingan yang makin ketat. Perusahaan tidak hanya dituntut mampu memproduksi barang atau jasa, tetapi juga memahami perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Pergeseran budaya. Konsumen kini sangat mementingkan kepraktisan, kecepatan, dan harga yang kompetitif, terlihat dari maraknya penggunaan aplikasi seperti Shopee dan Gojek. Respon korporasi, perusahaan besar seperti Unilever dan Indofood mulai mengubah metode produksi menjadi lebih ramah lingkungan untuk mengikuti permintaan pasar. Persaingan pasar yang ketat menuntut produsen untuk lebih inovatif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan konsumen. Akibatnya pada risiko bisnis, kesalahpahaman terhadap perilaku pasar dapat menyebabkan kegagalan strategi seperti promosi yang tidak relevan atau pemborosan biaya iklan. Baik, kita lanjut ke teori perilaku konsumen. Di dalam teori perilaku konsumen itu ada definisi perilaku konsumen, cakupan aktivitas perilaku konsumen, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Definisi perilaku konsumen yaitu studi tentang bagaimana individu atau kelompok memilih, memperoleh, menggunakan, dan mengevaluasi produk untuk memuaskan kebutuhan mereka. Cakupan aktivitas perilaku konsumen yaitu proses ini tidak hanya terjadi saat transaksi, tetapi dimulai dari tahap pencarian informasi hingga evaluasi pasca pembelian. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Dalam budaya meliputi adat istiadat dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Di dalam sosial ada pengaruh dari keluarga, rekan kerja, dan kelompok referensi. Lalu di dalam pribadi ada faktor usia, jenis pekerjaan, dan gaya hidup individu. Lalu di dalam psikologis ada motivasi batin, pandangan pribadi, dan emosi terhadap suatu barang. Lanjut. Teori perilaku produsen, definisi intinya ada tindakan dan keputusan yang diambil oleh produsen atau individu, badan usaha dalam mengatur kegiatan produksi. Tujuan ekonomi, produsen diasumsikan selalu berusaha memaksimalkan keuntungan melalui efisiensi faktor produksi. Tanggung jawab produksi itu mencakup peningkatan nilai guna barang, penentuan harga jual, dan pengelolaan saluran distribusi. Kewajiban pasar, produsen wajib menjaga keseimbangan antara kualitas, kuantitas, dan efisiensi agar produknya dapat diterima oleh masyarakat luas. Lanjut. Baik, pada studi kasus ini, kita membahas perilaku konsumen dalam membeli skincare. Pertama, konsumen menyadari adanya masalah pada kulit, seperti jerawat atau kulit kusam. Kemudian, konsumen mencari informasi tentang produk skincare melalui review, testimoni, atau media sosial. Setelah itu, konsumen membandingkan beberapa produk berdasarkan harga, kandungan, dan kualitas. Terakhir, setelah menggunakan produk, konsumen menilai kepuasan. Jika puas, konsumen akan membeli ulang dan merekomendasikan produk tersebut. Dari sisi produsen, mereka melihat adanya peluang pasar karena tingginya permintaan produk skincare. Produsen berusaha menekan biaya produksi agar mendapatkan keuntungan lebih besar. Namun, ada produsen yang memberikan informasi berlebihan melalui iklan untuk menarik konsumen. Sekarang, dengan adanya pengawasan dan meningkatnya kesadaran konsumen, produsen mulai memperbaiki kualitas dan memberikan informasi yang lebih jujur.
Selanjutnya adanya kesimpulan. Perilaku konsumen dan produsen merupakan dua unsur penting dalam kegiatan ekonomi yang saling berkaitan. Konsumen dipengaruhi oleh kebutuhan, harga, kualitas, merek, dan lingkungan sosial dalam mengambil keputusan pembelian. Sementara itu, produsen berperan dalam menentukan produksi, harga, dan strategi pemasaran dengan tujuan memperoleh keuntungan. Namun, tetap harus memperhatikan kualitas, keamanan, etika, dan regulasi. Pemahaman yang baik terhadap kedua perilaku ini diperlukan agar tercipta kegiatan ekonomi yang sehat, berkelanjutan, dan saling menguntungkan. Selanjutnya, saran bagi produsen. Produsen perlu memahami kebutuhan konsumen serta menjaga kualitas, keamanan produk, dan etika bisnis agar kepercayaan konsumen tetap terjaga. Lalu, saran bagi konsumen. Konsumen diharapkan lebih kritis dan selektif dalam memilih produk dengan memperhatikan izin edar, komposisi, dan reputasi merek. Lalu, saran bagi pemerintah. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan pasar, edukasi konsumen, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.